Begitu juga dengan hati. Ada masalah yang sama dihadapi oleh dua orang yang berbeda. Yang satu baper, yang satu tough, bahkan bisa survive. Padahal masalahnya sama, sama-sama habis diputusin. Yang pertama habis diputusin bunuh diri, nggak mati pula, kan itu. Jadi bunuh diri yang gagal gitu. Karena bunuh diri yang sukses nggak bisa dirayain. Yang kedua diputusin, dia masih bisa survive, bahkan habis diputusin dihalalin. Besok kemarin diputusin, hari ini dihalalin. Kenapa ada dua respon yang berbeda? Karena hatinya berbeda. Yang satu lemah, fragile, gampang retak, gampang pecah. Yang satu lagi hatinya tough, lebih kuat. Dan kekuatan hati itu akan menentukan bahagia dan susahnya kehidupan kita. Dan kekuatan hati itu tergantung dengan nutrisi yang tadi Tihanin sampaikan. Apakah kita ngasih hanya junk food yang kita kira udah ngenyangin tapi gak sehat, atau kita benar-benar ngasih real food yang kadang memang gak sesensasi junk food. Karena orang yang gak senang makan sayur, kadang makan sayur kan gak terlalu nikmat ya. Sedangkan yang makan makanan junk food, yang keripik-keripikan yang gak terlalu sehat, kadang buat dia lebih seru gitu. Ya zikrullah itu kadang emang gak seru bagi kita yang saya lah yang mungkin masih belajar. Tapi emang harus dipaksain. Kayak kita maksain anak bagi yang udah punya, tetap ada catatan. Maksain anak kita buat makan sayur kan dipaksain banget tuh. Sampai sayur dibikin ada gambar boneka, sayur jadi bintang, jadi apa, jadi hewan gitu. Kenapa? Biar dia mau makan sayur, dan kita juga maksain diri untuk memberi real food hati dengan zikir, dengan tilawah dan seterusnya. Ini akan buat hati kita kuat. Dan kalau hati kita kuat, begitu ada sedikit badai atau angin-anginan dalam hidup, gak gampang masuk angin hatinya. Kalau saya nambahin sedikit tips, sebelum teman-teman datang melamar, banyak-banyak zikir kepada Allah. Karena kalau ditolak, akan kuat menerima kenyataan. Jangan melamar dalam keadaan hati lagi lalai. Itu ditolak benar-benar pulangnya itu gak ke rumah. Paling mending ke rumah sakit. Paling mending. Kalau pulangnya innalillah kan kasihan ya. Nah makanya sebelum ditolak mending zikrullah. Begitu calon mertua mau ngomong kita langsung astagfirullah la ilaha illallah. Pas dia bilang maaf biarkan si mbaknya menyelesaikan sekolah dulu. Innalillah astagfirullah innalillah astagfirullah. Kuatin aja zikir karena makin kita hatinya kuat menerima kenyataan yang kadang-kadang memang gak menyenangkan. Kalau udah terlanjur kenyataannya gak sesuai harapan kita, ya udah kuatin lagi dengan zikir lagi terus saja. Jadi larilah kepada Allah, wa anibu fafirru ilallah. Saya pengen cerita, ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan memang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah, kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita.